Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Hana Talita dengan NIM 28921500142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 3. Dengan adanya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah akuntansi biaya, yaitu perusahaan manufaktur, dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono SEMAK. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan jenis perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis bahan baku atau bahan mentah. Bahan baku tersebut disesuaikan menurut kebutuhan dan permintaan pasar, baik untuk dijual kembali, diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Baik, gambar siklus akuntansi manufaktur. Yang pertama ada transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat ada neraca saldo, yang kelima ada jurnal penyesuaian. Berikutnya ada neraca setelah penyesuaian, dilanjut dengan laporan keuangan, jurnal penutup, NS setelah penutup, dan jurnal berbalik itu yang paling terakhir. Dokumen transaksi perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan manufaktur memiliki siklus yang cukup rumit dan berbeda daripada siklus akuntansi perusahaan di bidang lain. Proses pencatatan keuangan pada perusahaan manufaktur memiliki berbagai persyaratan tertentu. Aspek penting pencatatan transaksi keuangan perusahaan manufaktur adalah menggunakan metode akural, yaitu salah satu tahap dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur adalah penerimaan dokumen transaksi. Siklus awal ini merupakan tahap di mana pengumpulan bukti-bukti transaksi keuangan diberikan pada pihak akuntansi agar nantinya bisa diolah sebagai sumber data pencatatan transaksi. Berbagai bentuk dokumen transaksi yang bisa diberikan pada pihak akuntansi, contohnya ada nota, purchase order atau PO, yang ketiga ada purchase requisition atau PR, dan lain sebagainya. Karena dokumen transaksi yang melibatkan pemasukan dan pengeluaran dana perusahaan dibutuhkan untuk kepentingan akuntansi, sudah seharusnya menjaga data transaksi tersebut sebaik mungkin agar tidak hilang dan menyebabkan ambigu. Nah, tujuan pencatatan transaksi keuangan sama seperti perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur melakukan pencatatan transaksi keuangan sebagai langkah dasar agar bisa mengatur keuangan perusahaan sebaik mungkin, menghindari beberapa kesalahan yang bisa menghambat perkembangan dan memperburuk kondisi perusahaan. Tentu saja yang dicatat adalah bukti transaksi resmi dan biasanya dipertanggungjawabkan. Nanti proses pencatatan transaksi keuangan bisa menunjukkan laju aktivitas ekonomi perusahaan atas dana yang dialirkan. Berikut berbagai tujuan pencatatan transaksi keuangan, yaitu sebagai sumber informasi terkait dana perusahaan, sebagai sumber informasi terkait perubahan keuntungan pada dana perusahaan, sebagai sumber informasi untuk membuat laporan keuangan, sebagai sumber informasi yang digunakan untuk memproyeksikan potensi perusahaan. Mengingat betapa penting dan banyaknya fungsi laporan keuangan bagi perusahaan. Oleh karena itu, setiap bukti transaksi arus masuk serta keluar dana perusahaan tidak dibiarkan berantakan, harus disusun secara rapi sesuai pos dan waktu transaksi, disimpan di tempat aman agar tidak mudah hilang. Selanjutnya macam-macam bukti transaksi keuangan. Yang pertama itu ada bukti internal, yang kedua ada bukti eksternal. Nah, kita ke yang bukti internal dulu, yaitu bukti internal adalah sebuah kata yang identik dengan bagian dalam suatu pihak.
Bukti internal pada transaksi keuangan adalah bukti yang dibuat oleh pihak internal perusahaan untuk pihak yang berkepentingan melakukan transaksi. Bukti internal ini memang memiliki kesan yang kurang resmi, akan tetapi memiliki wewenang yang cukup tinggi. Contohnya yaitu ada bukti kas keluar masuk. Bukti yang satu ini merupakan adanya aliran dana masuk serta keluar dari pihak perusahaan. Contohnya uang tunai masuk ke kas perusahaan, uang keluar untuk bayar gaji karyawan, dan lain sebagainya. Ada juga memo yang satu ini adalah bukti pencatatan yang berkesan informal dan biasanya diberikan oleh pihak internal perusahaan atau dengan jabatan tinggi untuk pihak akuntansi. Kita lanjut ke bukti eksternal, yaitu berlawanan dengan bukti internal. Bukti internal adalah bukti transaksi yang diberikan oleh pihak eksternal perusahaan terhadap transaksi yang telah dilakukan. Bukti eksternal biasanya diberikan oleh pihak mitra, perusahaan lain, dan lain sebagainya. Beberapa jenis bukti eksternal yang sering dijumpai dengan sebagai berikut. Yang pertama ada kwitansi, yaitu jenis bukti transaksi yang diberikan pihak lain terhadap proses pembayaran terhadap pembayaran produk barang maupun jasa. Yang kedua ada faktur atau invoice. Jenis transaksi ini terhadap pembeli yaitu produk barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Dokumen transaksi ini dibuat dalam dua rangkap, satu dengan dokumen asli, yang satunya dengan versi fotokopian. Yang ketiga ada nota. Bukti transaksi ini yang paling umum diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli atas pembayaran yang dilakukan, baik itu pembayaran produk ataupun jasa. Yang keempat ada nota kredit atau nota debit. Jenis bukti transaksi ini menunjukkan pengurangan jumlah uang pada akun perusahaan atau proses pembayaran suatu hal atau nota kredit. Sedangkan nota debit yaitu bukti transaksi yang diberikan pada pihak eksternal perusahaan karena adanya return atau pengembalian barang yang kondisinya tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima ada cek. Cek ini bukti eksternal yang berupa surat perintah dari pihak pemilik rekening terhadap bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam cek tersebut pada pihak yang disebut namanya Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.